ini lead ya, belum judul lagi. Lead itu dibuat yang memungkinkan Anda ini mampu menangkap sesuatu yang dilakukan tidak sebagaimana mesti, atau sesuatu yang Anda anggap itu punya keraguan-keraguan, atau sesuatu yang nyeleneh, yang di luar, atau sesuatu yang tidak dilakukan secara konsisten. Objek berita mohon dipindahkan ke dalam karya jurnalistik dengan prosedur wawancara, penggalian data, dan pemotretan dan segala macam. Nanti mungkin teknisnya mungkin nggak ada peneraganya, boleh yang cewek dipilih ya. Ini cantik-cantik semua, nanti pilih. Asal menerbangkan ya bisa bahaya Pak penumpang. Dokter pun kalau misalkan dia bukan lulusan dokter, kedokteran, dia tidak punya keanggotaan gizi dan lain sebagainya, salah dosis, salah resep, bahaya juga buat pasien. Wartawan pun sebenarnya sama. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Maju ayo maju, yo ayo terus maju. Kita pasti bisa, kita harus bisa, semua kita bisa, negaraku bisa. Siapkan strategi juga dengan amunisi, ku eksekusi, kamu stand up, stand up, stand up. Kau barisan kesatria, musungkan dada, mari angkat senjata. Kikis habis semua musuh negara, demi bangsa darah siap bertumpah. Patah tumbuh, hilang berganti, tak kenal sakit, tak takut mati, sabta margaku junjung tinggi, pelindung pembela NKRI. Baik pulang nama daripada gagal tugas, daripada hancur, daripada tertindas. Ku pukul rata para musuh sampai tuntas, sampai mereka mampus, sampai mereka terhempas. Pasukan tempur siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku, tumpah darahku hanya untuk bangsaku. Dan di sana Anda tahu korelasinya atau prosedur protapnya seperti tetap mulai oke orang ngurus tadi bingung itu judul salah itu pekerjaan wartawan itu bahwa terjadi ketidakmaksimalan. Enak judul-judul itu, judul-judul wali kota
Link itu dibuat yang memungkinkan Anda ini mampu menangkap sesuatu yang dilakukan tidak sebagaimana mesti, atau sesuatu yang Anda anggap itu punya keraguan-keraguan, atau sesuatu yang nyeleneh yang di luar, atau sesuatu yang tidak dilakukan secara konsisten. Oh, SKR kami kok ditandatangani PLT, IMB kok ditandatangani kalau kepala dinas, ya apa ini? Itu. Nah, itulah kejadian kawan-kawan itu menaikkan atau kasus-kasus kecurangan. Ya, 3 miliar itu tidak model-model. Itu sederhana Pak. 3 miliar duit berenang 3 miliar. Kami meneng. Sederhana. Pak Lurah wawancarai 3 miliar kayak apa Pak Lurah? Duit 3 miliar itu diturunkan kepada camat. Tanya kok ketua komisi A, Bu Ayu. Tanya wartawan bisa 4 orang itu. Ya apa ini? Ini waktunya tinggal 20 hari. 20 hari tutup anggaran tahun 2020 dan BPK harus masuk. Anda harus kritis dong, ini duit APBD, duit gede, duit kita. Gak apa-apa tanggal sambil lalu lah, nulisnya. Ternyata dana desa yang disampaikan itu mengalami distorsi kepentingan konflik kepentingan. Sehingga Pak Lurah tanya, Pak Lurah tidak maksimal. Kalau tak maksimal apa ya 3 miliar itu kira-kira nanti ini misalkan tidak tercapai, ya kan? Apa sanksinya? Terus kayak dua APBD ini gak sampai ke masyarakat. Apakah pembangunan kita jalan? Pembangunan Surabaya tidak itu ya. Ini penggawean dulu, nulis dulu. Jadi saya membuat antara link dengan judul itu hampir bersama. Makanya dulu ketika saya di Sapu Jabar, ya, Sapu Jabar tak tulis ditulis karena Darmanto dari Sapu Kering. Nah ini memindahkan apa? Memindahkan fakta dalam perspektif jurnal. Memang kembali lagi etikanya wartawan itu bahwa ini sebuah kebenaran mutlak yang tidak boleh diopini. Kalau ini fakta ya fakta. Oleh karena itu harus bicara fakta. Esensi hari ini tentang pelatihan itu adalah bagaimana semangat Anda sebagai jurnalis itu mampu menjadi diri Anda sendiri, terutama di dalam penulisan link. Link itu gak bisa foto. Nek foto ini ya bukan. Ya ini mengambil karya orang ini menjadi foto. Anda harus menjadi kualitas. Pelatihan dalam Indonesia namanya pelatihan. Link itu keakuan wartawan, sikap mentalnya wartawan di situ. Wartawan menjadi wartawan ini ditentukan dari link itu. Sepanjang Anda tidak bisa menulis link, maka Anda akhirnya mengembangkan sesuatu jurnalistik yang tidak proporsional. Oleh karena itu menjawab atas siapa? Isma. Anda harus tahu sosok Isma itu sudah dibicarakan. Isma lahirnya mungkin. Kok begitu dikatakan ketika nulis, Isma yang kemarin berpacaran dengan gadis lagi itu salah satu ini bunga kata supaya jadi. Tapi link itu kaku, selalu kaku 45 kalimat, tapi 10 kalimat juga cukup satu atau 2. Senayan Gempar, ya, Senayan Gempar, Semarang Bonek menerima piala setelah menaklukkan Persija 1-0 di Gelora Bung Tomo, disaksikan gempa yang tidak berakhir hingga pagi hari mewarnai sekitar. Kan gempa itu Anda saksikan diri, terima menyaksikan matamu, itu pindahkan dalam perspektif jurnalistik, tapi fakta kan itu.
Nah televisi enak nih gambar enak, disorot, tetapi ketika ada wartawan tulis, ya Allah, ya perasaan. Tetapi bisa kamu lihat dengan matamu, pas kamu cium, bisa kamu rasakan, bisa kamu bisa dengan getaran hatimu, itu dipindahkan menjadi dalam perspektif tulisan. Nah, inilah yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun, karena ini biasanya rahasia umum gede. Tapi saya ini kan dulu direktur tanda petik ya, direktur pendidikan Surabaya Pos. Setiap orang harus bisa menulis seperti itu. Kalau begitu dia tidak akan mungkin menjadi seorang wartawan. Jadi dia membedakan antara wartawan sejati, ya kan? Kemudian dia pelapor atau dia pembantu, maka mulai sekarang Anda harus mencoba mengkanalisasi diri Anda di leg spesialis. Aku bertahan bahwa ini adalah sebuah kebenaran, ini adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan, fakta suci, dan ini merupakan produk saya yang terbaik. Kudu terus, kudu baik-baik. Jadi kita ada buat link itu sudah produk yang terbaik. Saat ini kurang baik, besok diperbaiki lagi. Terus melakukan. Jadi aku kayak semangat saja, karena aku siap saat ini wis mencapai. Saya katakan puas lah kalau saya memegang banyak penghargaan. Aku itu wartawan Surabaya Pos terbaik. Aku wartawan bidang perburuan terbaik, bidang PGI terbaik. Jadi semua baik. Maka saya transformasikan kepada Anda. Yang penting bahwa Anda nanti itu bisa menjadi yang terbaik. Amin. Alhamdulillah. Ini adalah tulisan langsung. Apakah pendalaman itu sama? Jadi gini loh, antara berita langsung, berita pengembangan, berita pendalaman, run news, dead news, investigasi, semua sama. Yang membedakan di sana namanya narasi, dinarasikan, di sini dibuat berita yang disingkat. Narasimu itu sama. Misalkan kamu mengembangkan investigasi, menemukan sesuatu, kamu pindahkan dalam bentuk link. Intinya sama di bisa kita. Kayak siapa itu? Atau Anda mengembangkan, misalkan dengan falsafah, ya kan? Tidak ada kepentingan, tidak ada sesuatu yang abadi kecuali kepentingan. Kan itu macam biru kepentingan. Ya, ternyata di pilkada pun juga sama. Tapi Anda ketika menemukan kesamaan pilkada, apa? Bahwa setiap kosakata yang disampaikan calon maupun itu mengandung nilai-nilai pragmatisme, sesuatu yang diberikan agar orang itu di bilik suara memilih yang memberikan dukungan. Ya, sama. Apakah kamu sama? Cuman membedakan itu adalah biasanya kalau narasi itu penuh falsafahnya. Sesuatu dimulai dari seseorang itu berfalsafah atau sesuatu penggambaran. Misalkan gini, Julius Caesar itu kuat, maka dia akhirnya mati hanya di tangan Brutus. Artinya Brutus itu mampu membunuh Julius Caesar yang orang kepercayaannya hanya ditusuk dengan pisau saja. Nah, Anda harus banyak membaca yang namanya pengetahuan itu. Makanya saya katakan sisi kanan wartawan pengetahuan, ya kan? Sisi yang kedua itu adalah keterampilan, sisi ketiga itu etika. Ketika Anda pengetahuan tangkap ini, itu pasti bagus. Karena Anda mengembangkan apapun yang terkait dengan siapa kosakatanya siapa. Dewan mengatakan, oh pemerintah kota itu bajunya kekecilan, duitnya akeh, tapi proyek digarap cili-cili. Itu penggambaran. Gambarkan itu seakan-akan masyarakat itu mendapatkan sesuatu itu sekarang. Tidak harus
3 orang kemarin didor gelosor, di penjara, diadili. Ini biasa memo kan gitu, taktik tok gitu. Tembak, gelosor, di penjara. Jadi ada yang mencoba membangun lid dengan TikTok. Dimulai dari ketangkep, ditembak, ditahan, dibunuh. Itu biasanya di kriminal itu. Kalau di korupsi itu ya kan dilapor, juga pelaporan dulu, di pelaporan, ya kan, kemudian faktanya ada, ditekani penyidik, baru kemudian diperiksa, ditangkap, dibunuh. Korelasi peristiwa itu harus ada kuasai. Jadi yang namanya kronologikal itu ada kuasai. Nah, kembali lagi ke lead. Nah, lead ini coba Anda buat yang atraktif. Nah, itu satu kata. Ya gimana? Terus Anda memungkinkan Senayan gempa, cukup. Bu Risma ngamuk misalkan, bangsa bisa dituliskan note, bangsa hanya satu. Wali kota menyampaikan rasa kekesalannya akibat pengusaha merusak kawasan lingkungan di mana itu? Iya. Itu seapi waktu itu ucapannya Bu Risma. Kalau itu sebuah fakta yang harus benar. Tapi kenapa wartawan tidak memindahkan itu dalam kasus jurnalistik? Kenapa dibuat marah? Kalau bisa mau jancuk, itu fakta yang disaksikan banyak orang. Ketika mengatakan Risma, saya mikir apa? Makno yang tukang kaca itu mendengar Risma mengungkap meso. Oleh karena itu Anda harus menguasai kosakata. Bahasa pasivisme, bahasa kasa janjo dipindahkan jadi pengumpahan atau rasa hati itu pelajari. Di situ lead itu menjadi sebuah kekuatan. Jangan berujur. Ali memukul anjing yang kemarin berada di rumahnya Isma sambil membuang air besar, baunya itu subjek predikat objek karena kalimat terus gak karuan. Gak kayak itu. Lead sama. Cuma esensinya kan sama. Ali memukul anjing. Bu anjing ini orang belontang-belontang Risma kemarin itu sendiri baru kemudian dibuat alinia keduanya. Ya, buat yang sederhana. Subjek predikat objek cukup. Dan itu memberikan penggambaran sebuah informasi yang informatif. Yang pertama. Yang kedua, informasi yang edukasi. Itu mengedukasi masyarakat. Ya, anjing yang hitam itu karena mencemari lingkungan yang memungkinkan dia akan menyebabkan ancaman kesehatan. Nah, inilah kecerdasan wartawan itu diukur sejauh mana ketika lead itu dibangun dengan perasaannya dia, memindahkan fakta-fakta, opini-opini dalam perspektif yang memungkinkan seseorang itu menerima tulisan itu dengan sebuah kearifan. Oh jajul. Apa bedanya tulisan 4? 4 yang keras. Nah, ada kata meso. Kata meso itu dalam bahasa saya nggak tahu ya, bukan namanya. Ada apa padanan? Nggak ada. Nggak ada itu bakunya apa? Mengumpat. Atau dia naik hitam. Atau dia menyampaikan kesalahan. Bisa ya? Itulah. Jadi kearifan wartawan itu adalah menguasai kosakata itu dalam bentuk yang banyak. Oleh karena mocol, nganggur bukan ini menguasai kosakatanya. Terakhir, sebelum saya akhiri, hidup kita sebagai jurnalis itu memilih mana yang kamu anggap itu sebagai bagian dari wartawan itu melawan ketidakbenaran, ketidakadilan,
mencoba wartawan yang hidup sekarang ini berada di dalam sebuah perusahaan yang harus berbadan hukum PT, terakreditasi di Dewan Pers, kudu duwe kartu UKW itu, dan Anda terdaftar di Departemen Tenaga Kerja, kudu dibayar mesti ini. Tetapi karena ekonominya perusahaan itu ya kalah kabut, maka sekarang ini menjadi konsesi. Konsesi itu adalah hak dan kewajiban. Nek hakmu itu nulis, kau ora kayak duit. Nek kau enggak ya enggak, nah itu konsesi. Tetapi saya dulu kan Surabaya pas enggak. Begitu saya jadi wartawan, ya seluruhnya saya digaji. Kayak rumah, kayak mobil, kayak apa. Saya prestasi terus, bukan prestasi, punya prestasi, wah lompat. Sampai saya kepala perwakilan Surabaya ke Jakarta gitu tahun, gak oleh mundur-mundur. Saya di pos orang sekretariat negara, di pos orang dari Komisi 1, di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, di pos orang perhubungan, di pos orang minimal saya ini mencoba untuk memindahkan pengalaman saya kepada Anda ini. Karena sedikit banyak aku tahu ngelakon. Ya di sini itu kok dia tapi nggak tahu digugat gitu. Tapi pernah diancam Pak ya? Biasa diancam. Orang-orang ini diancam. Nanti ini nomor SPU, sing tak kritisi. Iki rekanan-rekanan, ya kan kebusukan. Itu parah. Kan siapa itu? Aku tak kontrol. Iya, tapi kan ini nyodotkan arah-arah, saya tak sudutkan apanya. Kan prosedural. Itu fakta. Sampai nggak tahu, kalau boleh. Kawan, malu kan boh. Pak, boleh tanya Pak? Endingnya coba ya. Ya akhirnya gini kembali lagi, saya awal bahwa sisi kemanusiaan wartawan itu adalah bagian dari sisi sosialnya. Ya kan? Sisi sosialnya dia, sisi kemanusiaan dia, keagamaannya dia, sisi-sisi yang lain yang terkait dengan mereka. Batas pertemanan kita ini gak ono statis. Buat uang gendeng, uang edan, uang ngebut ke penjara ini merupakan bagian dari kita. Jangan kamu coba isi, jangan kamu coba. Kalau uang ngombe para nono, uang itu merupakan bagian supaya kamu tahu kehidupan kita. Bahwa kamu menyelami uang kena apa ngombe, ya perlu kan uang gendeng nang rono. Namanya itu kenapa? Iya, karena kamu harus tahu kenapa dia itu stres. Iya. Nah loh, kenapa dia tidak mau belajar jurnalistik? Saya kira teman-teman di sini juga mengalami problem yang saya kira sama. Yang membedakan cuma siji, kemampuan Anda mempertahankan diri. Kalau Anda tidak mampu mempertahankan diri, maka Anda berada dalam ini Anda menjadi semacam magnet bagi diri Anda. Padahal Anda ini adalah magnet yang harus bisa mempengaruhi. Ekor magnet ini sok kabeh nempel. Penggambarannya ini. Ya, saya kira itu Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Objek berita mohon dipindahkan ke dalam karya jurnalistik dengan prosedur wawancara, penggalian data, dan pemotretan dan segala macam. Monggo nanti mungkin teknisnya mungkin nggak ada peneraganya, boleh yang cewek dipilih ya. Ini cantik-cantik semua nanti boleh. Asal menerbangkan ya bisa bahaya Pak penumpang. Dokter pun kalau misalkan dia bukan lulusan dokter, kedokteran, dia tidak punya keanggotaan IGD dan lain sebagainya, salah dosis, salah resep, bahaya juga buat pasien. Wartawan pun sebenarnya sama, karena apa yang ditulis pasti akan memberikan dampak pada masyarakat. Sekarang Anda mau menulis apa, itu juga terkadang kita terjebak pada situasi yang sama ya. Misalkan ketika ada rilis gitu ya, rilis di Polda atau di Polres, di Pemprov dan lain sebagainya, pasti ketika yang dibahas narasumber itu ABCD, tulisan kita tidak jauh dari ABCD.
Artinya setiap wartawan harus mempunyai sense yang berbeda, mempunyai cara pandang yang berbeda. Saya sedikit cerita, ada seorang jurnalis. Ini bukan pengalaman pribadi saya, tapi pengalaman orang lain. Dia melihat dia liputan di Badan Pertanahan, tahu ya, yang agraria itu, Badan BPN. Ketika dia meliput hal-hal yang normasi seperti itu saja, dia tidak melihat adanya perubahan. Di situ masih ada pungli, ya kan? Masih proses untuk pengurusan sertifikat susah, gak karu-karuan. Nah, ini kepekaan jurnalis diuji di situ. Nah, kecerdasan jurnalis adalah bagaimana memotret atau melihat fenomena ini menjadi hal yang menarik, dan konklusi atau hasilnya adalah membuat sebuah perubahan dari sistem. Nah, uniknya adalah wartawan ini hampir setiap hari kan datang ke kantor BPN. Terus dia nengeri, apa bahasa Indonesia nengeri kok? Menitip. Ya, jadi melihat ada ibu-ibu yang selalu datang pakai kursi roda, dia datang. Terus nggak lama lagi, besoknya lagi dia datang lagi. Loh, ini kan yang kemarin, kok kesini lagi loh. Ini kan yang kemarin, kesini lagi. Sampai ketiga kalinya dia merasa ada apa dengan ibu ini, dia dekati. Ketika dia tanya, ibu sebenarnya kesini mau ngapain di kantor BPN? Saya tuh mau ngurus sertifikat tanah. Sejak saya sehat sampai saya pensiun, sampai sekarang saya sakit naik kursi roda, ini sertifikatnya belum selesai. Saya harus bayar ini, saya harus bayar itu. Sedangkan umur saya juga nggak tahu sampai kapan. Saya harus segera menyelesaikan ini. Nah, artinya itu adalah birokrasi di dalam internal BPN itu. Jurnalis itu memotret dari hal yang sederhana itu, menulis dengan cara features. Bagaimana susahnya ibu ini sejak awal dia ngurus berapa tahun, dia ngurus sampai sertifikat nggak jadi-jadi, dia mengeluarkan berapa uang itu di kantor BPN mana dan lain sebagainya. Berita itu akhirnya muat. Apa yang terjadi? Pimpinan dari BPN ketika membaca berita itu merasa bahwa ini ada persoalan ini yang harus segera diselesaikan. Artinya proses birokrasi akhirnya dipangkas. Apa yang menyulitkan masyarakat harus dipangkas, dipercepat prosesnya. Hanya dari sebatas tulisan saja merubah sistem birokrasi pada akhirnya. Sekarang kita jadi jurnalis, output kita apa sih sebenarnya? Muara kita itu maunya apa? Apakah kita untuk menyenangkan diri sendiri, kelompok, teman, atau kita untuk kemaslahatan umat? Kalau misalkan untuk kebaikan banyak orang, itu salah satu contoh gitu. Akhirnya orang ketika ngurus sertifikat tanah di BPN otomatis lebih mudah kan? Karena hanya sebatas tulisan saja itu bisa mengubah keadaan. Sistem birokrasi juga jadi lebih baik lagi. Nah, itu fungsi pers, itu salah satunya adalah kontrol sosial gitu. Oke, ini yang menarik. Wartawan itu terlalu banyak menulis sehingga lupa membaca. Dalam satu hari ini saya ingin tanya dari kawan-kawan sekalian, mas-mas, mbak-mbak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, hari ini sudah baca berapa berita kira-kira? Nah, 3, 6. Satu, apa yang menarik dari hari ini, berita hari ini? Nasional deh. Yang menarik hari ini apa? Undang-undang miras. Politik luar. Kadang-kadang males wartawan Bisa baca. udah lewat, isunya bisa udah lewat, jedar udah lewat, tanya belum terbukti, tapi saya ada videonya. Nah itu tersikai. Nah, Berapa detik itu Pak? itu videonya hanya untuk forensik visual saja, untuk memastikan ini benar enggak sih. Saya 2 menit punya Pak. Enggak, sebenarnya koreksi pribadi aja. Aku enggak punya. Oke, jurnalis seringkali terlalu banyak menulis tapi lupa membaca. Padahal ketika mindset kita itu akan terbentuk ketika kita sering membaca. Kalau kita tiap hari baca Jawa Pos, gaya tulisan kita akan mendekati Jawa Pos. Kalau kita baca tirto.id dengan jurnalisme datanya yang sangat panjang, ketika kita sering membaca itu, mindset kita akan terbawa situ. Lek dari orang Jawa itu, lek kan gumbul tikus, mambu tikus, gumbul pedus, mambu pedus, gumbul bakal minyak wangi, mambu harum, wangi. Nah, itu tergantung kebiasaan kita seperti apa sih pada akhirnya. Nah, ayo coba kita kalau misalkan ingin menjadi jurnalis
jurnalis yang benar-benar bermanfaat, ya setidaknya memperbaiki diri dari memperbanyak membaca dulu. Bukankah ayat pertama itu adalah Iqra? Tidak harus yang tertulis, tapi apa yang kita lihat. Artinya kepekaan itu menjadi nomor satu juga pada akhirnya. Wartawan jangan puas dengan menanti bola matang seringkali dapat rilis, wes langsung tinggal muat, kasih foto muat. Nah, kepekaannya akhirnya kurang. Kopassus, copy pasta udah sedikit. Yang penting muat link. Ayo coba diperbaiki dulu dari kemampuan kita untuk kemampuan menulisnya dulu. Supaya enggak terbiasa sing matang-matang kok bisa. Belum tentu rilis yang diserahkan yang Anda terima juga benar secara kaidah jurnalistik. Dikoreksi dulu. Ini kok keliru, diperbaiki standarnya seperti apa sih? Nah, sambil belajar nanti. Ukuran wartawan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang cerdas. Jadi kecerdasan jurnalis itu dari kualitas pertanyaan. Kalau pertanyaannya asal-asalan saja ya berarti kualitasnya segitu. Kalau narasumber nggak ada ukurannya. Ukurannya narasumber ya dari jawabannya dia. Kalau semakin bagus jawabannya, narasumber ini cerdas, akan memudahkan wartawan untuk menulis juga. Nah, tapi wartawan harus punya kualitas dengan memiliki kualitas pertanyaan yang bagus. Artinya kita harus menguasai data dong. Sebelum kita bertanya, kita harus memahami dulu kita, apa sih yang mau kita tulis, apa sih yang perlu kita tanyakan, apa yang perlu kita gali di situ. Itu akan melahirkan pertanyaan. Konsepnya di situ dulu kan. Kalau kita belum menguasai materi ya susah juga. Karena jurnalis sama halnya seperti kita bercerita. Kita bercerita kepada orang, tapi dengan konsep gaya tulisan, dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya kita belum menguasai materi, kita belum menguasai bahan, kita akan bercerita kan susah. Tapi cerita, tapi kita nggak paham. Misalkan saya nggak pernah bikin roti, saya cuma lihat resep roti, terus saya harus bercerita cara membuat roti donat adalah seperti ini. Aneh, karena saya tidak memahami dan tidak menguasai. Ketika saya mempelajari itu lebih dalam, oh cara membuat donat itu seperti ini. Membayangkan bolongi donat itu kayak apa sih? Membayangkan bikin ode-ode, nempel wijen satu-satu itu betapa susahnya. Nah, tapi ketika orang itu berilmu, ya kan, paham ya, pasti akan segala sesuatunya akan dengan mudah untuk menjelaskan, mempraktekkan, pasti akan lebih mudah. Jadi harus menguasai materi baru menulis. Menguasai materi, menentukan angle, kita mau menulis apa sih sebenarnya? Ya itu dimatangkan dulu. Kalau sudah oke ketemu angle ini baru langsung tulis. Kalau belum nanti akhirnya jadinya ngelambiar kan, nggak jelas karena belum ada fokusnya maunya kemana ini. Jurnalisme profetik, jadi seolah-olah media itu selalu benar juga, ya belum tentu. Makanya harus cover both, harus tetap ada konfirmasi. Tidak, kalau katanya Pak Darmanto tetap positive thinking ya. Artinya kita harus tetap cover both itu meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait supaya berita ini lebih berimbang. Seringkali berita ini kan diprotes sampai disurati ke Dewan Pers dan lain sebagainya, ya kan, bahkan sampai dikriminalisasi, dilaporkan secara pidana karena tulisan, walaupun itu sebenarnya undang-undangnya bukan masuk ranah pidana tapi undang-undang pers. Nah, itu juga harus benar-benar dipahami juga. Wartawan dituntut memberi tahu publik, ya sama halnya seperti yang saya jelaskan tadi. Pesan yang disampaikan itu penting nggak sih? Kalau masyarakat nggak butuh informasi itu ya nggak bakal dibaca berita itu. Misalkan Surabaya mau terjadi tsunami, prediksinya dari bukan BMKG saja, misalkan ada pakar dari akademisi dari TN prediksi dalam 1 bulan ke depan akan ada gempa, itu kan juga menimbulkan kepanikan di masyarakat, tapi minimal memberikan informasi itu membuat orang waspada, hati-hati. Ada gempa nanti di Selat Madura katakanlah, dan itu berpotensi terjadi tsunami dan sebagainya. Ya, jurnalis tetap harus menyampaikan itu kalau memang itu penting untuk publik. Nanti jam 12 malam akan ada kenaikan harga BBM untuk premium, pertalite dan pertamax katakanlah. Itu dibutuhkan masyarakat informasi itu. Jadi ketika kita menuliskan informasi yang masyarakat itu nggak butuh, ya percuma itu nggak akan dibaca juga.
menjadi minat masyarakat yang dibutuhkan. Dan celakanya sekarang media seringkali mengutip dari media sosial itu yang paling berat sebenarnya. Jadi misalkan lagi rame Gisel, semua media rame-rame nulis Gisel. Gisel update story, update status di Instagram, itu jadi bahan. Nanti jeda memberikan klarifikasi, jadi berita. Padahal itu kepentingan untuk masyarakat itu apa ya? Untuk gosip-gosipan aja sebenarnya. Ya bisa jadi. Tapi bagi kalangan tertentu memang wah butuh juga yang betul hiburan. Tapi koleksi dulu videonya. Ya supaya tahu berita ini benar apa enggak setelah lihat forensik visualnya. Betul. Kirim untuk perbandingan. Harus konfirmasi. Oke, publik butuh kejelasan dari pesan yang disampaikan. Penasaran. Kurang menggali bahan sehingga kurang memahami konteks seperti yang tak sampaikan tadi ya. Kurang menggali bahan sehingga kalau pesannya belum utuh, kita belum menguasai, susah juga kita untuk menyampaikan informasi. Pasti kemungkinan juga keliru. Saya pernah sampaikan ke Mas Isma, saya liputan tentang inflasi di Bank Indonesia Jawa Timur. Saya kayak orang wartawan sudah top, sudah paham. Wartawan kan seolah-olah dipikir sudah paham semuanya ya. Dianggap orang paling cerdas, orang paling tahu. Saya wawancara kayak wartawan yang sudah top gitu gayanya. Membahas inflasi Jawa Timur, inflasinya sekian persen, pertumbuhan ekonomi kita melambat sekian, kayak gitu. Saya tuh berusaha kayak paham. Tapi setelah saya selesai ambil foto dan wawancara, endingnya saya nyampe kantor saya bingung. Aku nulis apa? Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah. Saya bingung memahami inflasi itu apa. Kalau saya nggak paham terus saya nulis, benar nggak kira-kira tulisan saya? Ya. Jadi saya butuh waktu 1 jam untuk mencari informasi seperti apa bahan yang mau saya kerjakan. Saya harus pahami dulu. Inflasi itu ternyata penurunan nilai mata uang. Kalau dulu 100.000 saya beli per tang premium bisa dapat 30 liter katakanlah. Kalau sekarang beli premium cuma dapat 20 liter. Padahal harganya sama, nominalnya sama 100.000. Kok dapat dikit? Ya itu kena inflasi itu tadi. Kalau dulu kita 100.000 ke pasar bisa dapat daging, sayur, buah. Kalau sekarang ke pasar cuma dapat daging, nilainya sama 100.000. Itu inflasi ya. Ketika memahami persoalan itu, kita akan menulisnya lebih mudah. Bahkan saya berpikir tukang becak pun harus paham soal inflasi ketika saya menulis berita itu. Oh berarti lah inflasi itu seperti itu ya. Makanya kalau misalkan sekarang itu tukang becak itu misalkan dulu ngopi aja sama-sama 1 gelasnya, dulu cuma 1.000, sekarang 3.000. Padahal sama-sama 1 gelasnya itu juga bagian dari inflasi yang kecil, contoh kecil. Oke, seperti itu. Apa yang Anda pikirkan? Presiden gagal. Setiap orang bisa berpersepsi, monggo. Injil presiden. Tapi kalau orang yang nggak paham, yang dipikir ini presidennya kan? Kalau lihat gambar saja. Makanya harus dipahami dulu ketika sebelum menulis kalau kita sudah paham. Ini cuma fotografernya mungkin sengaja ya. Pas dia gagal, dia masuk jadi Menhan, pas lewat pegang kursinya presiden foto. Jadi orang bisa berpersepsi presiden gagal dan lain sebagainya. Bahkan orang yang nggak paham dianggap ini presiden atau yang fanatiknya Prabowo ini loh presiden. Padahal nggak jadi. Pembohongan publik ya Pak. Kami siap melayani Anda. Itu Pak. Bisa ini. Loh, itu yang dirasa saya. Melayani Anda. Ini kan gambar seperti ini saja. Orang kan berpersepsi yang macam-macam kan. Ya. Padahal ini ditangkap di kantor polisi ada tulisan kami siap melayani Anda. Tindakan. Ketika didata, seolah-olah ini foto ini siapa ya? Negatif. Mohon maaf ya Pak ya. Ini hanya sebatas bercandaan saja, tapi ini adalah salah satu produk jurnalistik yang juga jadi proses belajar juga. Ketika mengambil gambar, orang akan berpersepsi macam-macam. Yang menganggap Prabowo itu adalah presiden, yang menganggap perempuan-perempuan yang digambar ini adalah siap melayani.
Kalau boleh tanya, karya monumental Anda apa sih selama menjadi jurnalis? Artinya gini, monumental itu ketika Anda menulis sebuah berita, itu membawa perubahan untuk masyarakat, atau membawa dampak untuk masyarakat, atau itu membawa perubahan untuk sistem yang akhirnya dirasakan oleh masyarakat. Ada nggak karya monumental Anda? Ada. Apa contohnya? Bansos. Bansos, akhirnya bansosnya itu bisa clear, masyarakat bisa menerima. Pembagiannya tidak merata. Tidak merata, akhirnya setelah Sehingga ditulis, itu pembagiannya lebih merata dan lebih transparan. Iya. Nah, itu karya monumental. Penutupan panti pijat plus Terus Simoni akhirnya apa plus enggak itu enggak plus min Ya. ngosok. saya tutup. Ya mungkin yang belum ke depan harus berpikir seperti itu. Saya tidak ingin memprovokasi Anda seperti apa. Saya tidak ingin memprovokasi Anda harus menulis tentang kasus A, kasus B. Ada persoalan di lokasi A, lokasi B. Ayo coba tulis. Saya tidak ingin memprovokasi Anda, tapi Anda coba berpikir masing-masing untuk melihat kepekaan Anda di lingkungan sekitar. Apa sih yang keliru dalam sistem di daerah Anda, di desa Anda lah yang terkecil, misalnya di kelurahan atau di kota, kabupaten Anda, apa sih yang misalkan ini yang masih menjadi persoalan. Misalkan ternyata masih banyak loh calon SIM misalkan di Polres A masih banyak calon SIM. Ayo coba bikin investigasi misalkan seperti itu. Itu kepekaan Anda, karena misalkan dengan adanya calon SIM itu apa sih dampaknya untuk masyarakat? Oh, masyarakat lebih dimudahkan. Ya. Oh, ternyata polisi malah dapat untung misalkan gitu ya. Karena lewat jalan tol harganya lebih mahal, bisa bagi-bagi dan akhirnya tinggal foto aja, nggak pakai tes-tesan. Apa banyak hal mungkin itu butuh sense kepekaan kita untuk melihat keadaan. Membantu Anda menentukan pendapat. Oke. Peran wartawan sebagai penengah menjelaskan kebijakan, pengeras suara rakyat. Ya ini yang selama ini kita lakukan. Media ideal menjadi pasar terbuka, menjadi ruang diskusi terbuka. Karena sekarang kalau media online kan bisa dikomentari kan, bisa dikomen, di situ bisa balas-balasan, bisa memberikan penjelasan. Persepsi. Wah. Oh, Bapak. Lengan iku, Pak. Lengan ya, Pak. Kaget aja gitu loh, Bang. Kok wow gitu loh, Bang. Ini pantatnya si Mbak ini. Betul. Padahal ini lengannya Mbak ini. Orang kan kalau hanya melihat sepintas saja bisa berpikir. Bajunya bolong. Benar-benar memahami sesuatu itu dengan tepat. Ya kita nggak akan salah menyampaikan informasi pada itu. Wartawan ideal tidak hanya menyuarakan pandangan satu pihak, itu yang tadi saya sampaikan sahabat Boset, tadi kan berbagai pendapat yang berbeda agar bisa didengar. Jadi tidak harus yang kiri terus ya, yang kanan juga dimaksudkan supaya lebih berimbang. Biar masyarakat atau pembaca yang menentukan sikap, menentukan pendapat ya, biar khalayak nanti yang membaca berita itu yang bisa membuat kesimpulan. Semua wartawan sebaiknya memiliki sifat menyelidik ya, itu tadi berpikir skeptis kalau bahasanya Mas siapa? Namosir ya, skeptis, berpikir kritis. Selain peka juga harus berpikir kritis, menyelidiki sesuatu dan lain sebagainya, berita akurat dan lengkap sebelum kita menyelidiki secara seksama. Apalagi kalau berita investigasi kasus-kasus juga harus hati-hati. Kalau datanya belum valid jangan asal tulis, nanti daripada jadi lucu sendiri buat kita. Informasi belum A1 terus kita paksakan itu untuk ditampilkan dulu, tapi kan kurang pas. Jangan sampai ada tuduhan, sangkalan dan lain sebagainya yang berujung nanti dipanggil dewan pers atau nanti dikriminalisasi, itu kan juga kurang baik. Pers harus jujur, menggali informasi, kebijakan yang benar dan lain sebagainya. Ini ada yang unik. Seorang suami tega menghamili istrinya. Istrinya orang. Ya, judulnya seperti ini. Ya kita bisa memahami sendiri bagaimana pada akhirnya kita akan menulis berita sebenarnya. Nah,
Jadi ini jadi headline halaman depan. Nah, ini informasi. Terus ini ada lagi. Terkadang kita itu wartawan sok pintar, merasa sok tahu, kayak jago-jago sendirilah bahasa Inggris aja orang. Kita harus qualified. Qualified itu maksudnya berkualitas gitu kan. Itu apa? Kuali sama fight. Kuali sama fight. Ini jadinya ketika narasumber ngomong bahasa Inggris, dia tidak bisa menerjemahkan dan dia menulis tetap, tapi dia tidak mengklarifikasi qualified itu seperti apa penulisan yang benar. Udah terlanjur cetak juga, ternyata ini Pemprov kan nggak ada. gimana? Pemprov kan kalau Pemprov kan bukan alat Disebutkan gimana? dibutuhkan alat tentang penulisan kalau Siapa itu? Ya, kalau ada atur pelaksana itu kan pasti kan butuhnya. Ya, berarti kan dari jurnalisnya yang keliru, redakturnya juga nggak paham. Nah, celakanya kan seperti itu, harusnya filternya di redaktur. Tapi ternyata redakturnya mungkin nggak paham juga, dianggap sudah seperti ini. Qualified ya. Jadi kita bertarung di atas kuali. Oke, selanjutnya apa yang Anda baca ini kira-kira? Istri. Nanti gua 31. Istri gratis. Oh Bima. Ayo Bima ayo. Tetap Bima ya. Kota Bima. Ya Bima. Niatnya baik. Mungkin menyediakan wifi. Mungkin internetan gratis. Tapi ini sih gratis ya. Tapi ini mungkinnya itu yang didengarkan kita kan menyediakan wifi. Wifi, WIFE. Mungkin bayarannya gitu sebenarnya. Dan redakturnya juga kecolongan karena nggak paham jadinya gini. Jadi pengkotnya menyediakan istri gratis. Sampai mau pindah ke Bima langsung berangkat. Oke. Itu untuk mengantar dulu terkait profesi wartawan, profesi yang sudah kita ambil dengan bila bahasa tidak lurus, negara juga tidak lurus. Artinya ketika media kita itu kacau, pasti itu akan merepresentasikan kondisi keadaan negara kita seperti apa. Karena negara lain itu melihat dari pemberitaan yang terjadi di negara kita. Kalau berita yang kita tuliskan kacau, negara lain akan melihat Indonesia kacau. Prinsip bahasa media massa, semua lah, cetak, TV, online, radio, semua hampir sama sebenarnya teorinya. Yang penting berita itu harus ringkas, efisien, jelas, efektif, nggak usah bertele-tele, populer, komunikatif. Ada juga istilah KISS, keep it short and simple. Jadi usahakan nulis itu yang pendek-pendek saja, pendek tapi sederhana, tapi langsung masuk poinnya. Nggak usah bertele-tele, semakin panjang orang akan semakin bosan. Terlebih sekarang ketika kita pakai media online ya, kecenderungan orang ketika ngetik berita, satu laman berita gitu kita klik, kita tuh mungkin hanya bertahan paling maksimal 3 menit untuk membaca satu artikel. Ketika kita membaca judul, lead itu sudah kacau dan tidak menarik, pasti kita akan tutup dan cari informasi yang lain. Kecenderungan kita seperti itu karena manusia adalah visual. Ketika kita melihat sesuatu, ketika itu menarik, maka kita baca. Kalau kita baca itu menarik, kita lanjutkan sampai tulisan itu selesai. Tapi ketika secara visual kita lihat kurang menarik, kita ngomong media online gitu ya. Dari tampilan warna aja mungkin ketika dibuka webnya kok jelek, gak menarik, cobalah dibaca judul. Judul itu panjang, karena judul itu idealnya nggak terlalu panjang. Itu nanti ada materinya sendiri untuk penentuan penulisan judul dan lain sebagainya. Jadi ringkas, jelas, populer, komunikatif, tetap yang pendek tapi simple, yang sederhana, dan simplicity is the best policy. Mengapa? Karena masyarakat kita itu macam-macam. Berbicara segmentasi itu kan macam-macam ya.
ada yang heterogen itu, ada yang memang dari kalangan pengusaha, ada yang tukang beca, ada yang karyawan pabrik, macam-macam. Nah, itu kenapa kita harus paham segmentasi siapa yang membaca tulisan kita. Dari siswa SD sampai profesor, doktor pasti mempunyai pilihan. Kalau saya baca media A, kalau saya baca media B, setiap orang punya pilihan. Tidak membodohi, media itu tidak boleh membodohi dan tidak terlalu tinggi, tidak menyulitkan atau tidak membosankan. Makanya ketika kita menggunakan bahasa-bahasa langit, orang pasti akan semakin sulit untuk memahami ya. Berita yang baik menurut saya ya, berita yang baik adalah berita yang bisa disampaikan dengan cara yang sederhana, tapi pesan itu mudah untuk dicerna. Gak usah tapi ngomong bahasa yang terlalu tinggi, ngomong inflasi dan lain sebagainya. Sampaikan dengan cara yang sederhana, orang itu akhirnya paham. Oh ternyata kondisi kita seperti ini sekarang. Ngapain sih Pak Jokowi ngomong atau Menteri Keuangan ngomong kita ini akhir tahun sudah masuk ke dalam jurang resesi. Resesi bandak, tukang becak paling mikir aku turunnya ereksi. Kamu harus resesi apa? Artinya bahasa-bahasa seperti itu ya nggak paham hanya kalangan tertentu saja, tidak semua masyarakat tahu. Ibu-ibu rumah tangga yang di rumah orang ngurus resesi, yang penting aku bisa masak, cukup, aku belanja cukup. Nah, tergantung kita menggunakan seperti apa. Pedoman bahasa bisa jurnalistik menurut Rosihan Anwar. Pedoman bahasa itu untuk media massa atau jurnalistik terdiri dari 10 poin penting. Penulisan berita meski mengikuti kaidah tersebut. 1. Konsisten pada tata ejaan. Jadi kita harus bisa membedakan. Mas Isma ini di grup sekali mengingatkan anak itu dinasehati ibunya. Kata dinasehati ini adalah kata bukan kata tempat. Berarti harus disambung. Kalau dinasehati, nah, dia berada di rumah, ini harus dipisah. Ini hal sederhana sebenarnya. Ngomong logika bahasa itu seperti itu. Budaya arek adalah subkultur Jawa. Bakunya adalah subkultur harus disambung. Nah, ini hal sederhana yang harus kita pahami. Dari poin-poin kecil seperti ini akan menunjukkan kualitas tulisan kita di situ. Kalau ikut lomba jurnalistik, hal-hal seperti ini aja keliru, poinnya berkurang. Peluang menjadi pemenang sangat kecil. Program pasca sarjana harus disambung. Nah, jadi hal seperti ini konsisten pada tata ejaan sesuai EYD lah kalau dulu. Kalau yang sekarang yang baru bukan EYD apa mas lupa saya. Istilahnya bukan dulu EYD aja yang digunakan sekarang ada istilahnya baru kok. Saya lupa ya. Mungkin nanti kita cari bareng-bareng. Batasi akronim, seringkali kita menggunakan istilah-istilah gepeng, gelandangan pengemis kan, gepeng, ortu, orang tua, bonek, bondo nekat, parpol, partai politik dan sebagainya. Ya, itu boleh digunakan untuk memudahkan supaya berita itu semakin simpel. Tapi terkadang kita itu mengulangi lagi. Jadi gini. Oke, akronim itu boleh disampaikan. Misalkan di atas sendiri, ketika kita ngomong gepeng, dalam tanda kurung, apa gelandangan pengemis, dalam tanda kurung gepeng, selesai. Kalau ada kata gelandangan pengemis lagi di berita selanjutnya, ya cukup gepeng saja, nggak usah ditulis gelandangan pengemis lagi, gelandangan pengemis. Itu kan akronim ini hanya untuk memudahkan dan menyingkat, dan itu harus yang familiar. Kalau ada istilahnya gini, dulu ketika di Bogor itu ada ngomong gini, untuk angka kajol. Jadi itu istilah mereka itu sudah hal yang biasa. Kalau kepolisian di lantas itu kajol, kecelakaan menonjol. Tapi orang yang nggak paham ketika itu ditulis dalam berita kajol, saya mikirnya sarukan. Lalu kita juga. Nah, menggunakan akronim, singkatan-singkatan seperti itu juga, apakah itu sudah umum? Apakah khalayak itu masyarakat kita sudah familiar dengan hal seperti itu? Harus benar-benar diperhatikan supaya kita nggak asal nulis
familiar buat kita, belum tentu buat masyarakat. Ketika ngomong parpol pasti orang akan berpikir partai politik. Tapi misalnya cukup di atas saja partai politik dalam tanda kurung parpol, selanjutnya tulisnya parpol terus sampai selesai beritanya. Nggak usah ditulis lagi partai politik lagi untuk meringkas. Bang, nanya bang, untuk penulisan desa apa harus pakai desa? Ya. Kalau desa itu hurufnya kecil depannya, kecuali ada nama desanya. Desa Nama desanya ya. Misalkan desa Sukodadi, berarti D-nya besar karena menunjukkan tempat. Misalkan saya nulis orang itu jatuh di jembatan. Jembatannya J-nya kecil, tapi kalau misalkan ditambahin jembatan merah, J-nya jadi besar. Jembatan Nginden, J-nya besar, Ngindennya N-nya juga besar karena menunjukkan keterangan tempat. Saya orang yang lahir di kota, kotanya K-nya kecil, tapi kalau saya mengatakan saya lahir di kota Surabaya, K-nya jadi besar, Surabaya-nya S-nya besar. Seperti itu. Enggak, kayak penulisan gepeng itu kan disingkat, terus dalam kurung di kepanjangannya ya. Kalau untuk menyingkat tulisan desa, boleh disingkat apa enggak? DS atau kecamatan. Desa itu ada singkatannya enggak? Sudah ditulis desa aja, ngapain disingkat lagi? Kalau sudah simpel nggak usah diakronimkan, nggak usah dipaksakan dulu. Kalau ditulis di S itu kan hanya di KTP saja. Iya betul. Untuk memudahkan. Tapi bukan berarti itu hal yang sudah laku dijadikan bahan materi jurnalistik. Kalau desa udah simpel ya sudah. Kalau RT umumnya kan disingkat RT. Ya kalau memang itu pembahasan dalam beritanya itu tentang rukun tetangga ya disingkat saja RT sudah cukup. Gitu ya. Tapi kalau mau nulisnya RT RW terkait tentang tata ruang wilayah, ya maknanya juga berbeda. Sama-sama RT RW, bukan rukun tetangga rukun warga, tapi rencana tata ruang wilayah RT RW juga akronimnya. Lihat konteks beritanya bahas apa sih? Kalau bahasnya itu tingkat kampung, ya pasti orang berpikirnya RT-nya ya RT kampung, bukan rencana tata ruang wilayah kan seperti itu. Konteks berita substansinya pasti akan dipahami oleh pembaca. Oke, selanjutnya jangan menghilangkan awalan. SBY resmikan bandara di Mataram kemarin sore. Ya, kalau itu sudah menjadi berita, idealnya yang meresmikan. Kecuali ini jadi judul. Kalau judul awalan-awalan nggak usah dipakai, nggak masalah. Misalkan kalau di lead-nya ya, Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Judulnya kan cukup disimpelkan saja, nggak usah panjang seperti lead-nya itu. Jokowi tunjuk Prabowo jadi Menhan, selesai. Nggak usah menjadi, nggak usah menunjuk. Jokowi tunjuk Prabowo jadi Menhan. Orang berpikir Prabowo nggak mungkin Prabowo pemain ludruk, tukang bakul sayur. Pasti Prabowo yang dipikirkan adalah Menhan. Dan seringkali wartawan itu seringkali kan memanfaatkan nama Risma tewas gantung diri. Berpikir bahwa wali kota Surabaya ternyata sudah nggak kuat, dia bunuh diri mati. Tapi ternyata Risma yang lain kebetulan namanya sama dan itu akan menjual sehingga orang penasaran bukannya di Biro Jangkrik ternyata Risma lagi. Risma ini bekasnya pulau dia ini orang. Akhirnya orang bukan satu pelanggaran. Hah? Bukan suatu pelanggaran. Bukan. Karena memang korbannya namanya Risma. Saya pernah tertipu seperti itu. Ya, saya juga pernah tertipu membaca berita seperti itu. Kita sama, Mas. Jadi kalau sampai sudah ke saya salah. Saksi itu tidak lihat sendiri kejadiannya. Mereka sekolah jalan kaki mengarungi sungai ya. Jadi bahasa-bahasa yang panjang seperti itu, yang detil, pakai awalan, di dan lain sebagainya itu oke, masukkan dalam lead tubuh berita oke. Tapi kalau di judul harus diringkas saja. Awalan dihilangkan nggak apa-apa. Kenapa orang bilang SBY ini pasti orang berpikirnya Susilo Bambang Yudhoyono? Orang berpikir mungkin itu singkatan Surabaya. Enggak, kalau Surabaya adalah Surabaya aja, nggak usah SBY. Karena akronim SBY sudah melekat pada Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk Jokowi. Kalau ada yang nulis Jokowi ternyata bukan Jokowi Dodo, ada Jokowi Yono tapi panggilannya Jokowi. Atau BB. Nah, ternyata alah Jokowi, akhirnya Jokowi ketangkap razia. Tiba-tiba Jokowi Yono bukan Jokowi Dodo. Itu menjebak. Gunakan
kalimat tunggal. Artinya ketika nulis berita seringkali bahasa kita itu terlalu panjang. Bahkan ada induk kalimat, ada kalimat dijadikan satu, koma nggak ada titik-titiknya. Gunakan kalimat tunggal itu artinya gini, ketika kita menulis ya satu kalimat nggak usah terlalu panjang. Kalau perlu dihentikan titik bikin kalimat baru lagi. Bang. Kenapa? Materi Karena semua. orang membaca berita Ada dokumennya. adalah kita upayakan ketika kita menulis satu kalimat itu cukup satu tarikan nafas untuk membaca. Jadi kalau misalkan kita membaca satu kalimat dengan satu tarikan nafas nggak selesai, berarti kan menyiksa pembaca. Selesai. Jadi harusnya bisa jadi 3 kalimat, ternyata bisa jadi satu kalimat. Paragrafnya kok panjang, ternyata satu kalimat, titiknya itu di terakhir-akhir. Itu menyusahkan pembaca. Ya cukup satu tarikan nafas, berita itu bisa selesai, satu kalimat bisa terbaca. Terus orang ambil nafas lagi. Nah itu juga berlaku di TV. Pembaca berita itu pasti kan nanti kalimatnya dipotong pendek-pendek. Kalau coba kalimatnya dibikin panjang gitu. Nah, kalau di TV itu kan garis miring 1 itu koma, kalau garis miring 2 ini titik. Lah kalau misalkan garis miring 2-nya itu di bawah sendiri, yang baca berita itu sampai ketekan nafas, kalimat itu. Jadi satu kali tarikan nafas untuk membaca. Kalau misalkan kita nyoba kok terdawan, ya dipotong aja, jadikan 2 kalimat seperti itu supaya nggak menyusahkan membaca. Ubah jadi kalimat-kalimat pendek seperti yang saya sampaikan tadi. Hilangkan kata pernah atau bisa dalam rangka sementara itu dalam pakai dan seringkali kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Yang mana sehubungan. Itu kan kata-kata yang nggak perlu sebenarnya. Mubatir kenapa harus dipakai? Sementara itu nggak boleh ya? Hah? Sementara itu nggak boleh ya? Bukan tidak boleh. Saya bilang di sini kan hilangkan itu upayakan supaya kita itu lebih memudahkan supaya berita kita lebih simpel enak dibaca. Yang benar seperti apa, Bang? Ya, beritanya. Ya, bukan berarti hilangkan. Nggak kasih contoh gitu loh, Bang. Ya, nanti contohnya ntar dulu. Jadi gini, kalau misalkan ini ada kata sementara itu adalah kutipan dari orang narasumber, oke kita tulis. Tapi kalau itu bukan kutipan, bukan statement dari narasumber, ya nggak usah lah kita bertele-tele. Beritanya supaya kelihatan panjang, tetapi ternyata nggak berbobot karena banyak kata-kata yang mubazir, sebenarnya nggak perlu. Oke, kita coba. Sampai yang mungkin menanyakan tadi ya. Dia adalah ketua KPU Jatim. Ketika kata adalah ini dihilangkan, mengubah makna nggak? Tidak. Dia ketua KPU Jatim. Presiden telah membuka kongres tadi pagi. Ketika kata telah ini tak hilangkan, mengubah makna enggak? JK mengatakan bahwa dia siap dicalonkan lagi. Kata bahwa ini nggak usah hilangkan. Kira-kira mengubah makna enggak? Para anak muda itu menuju bandara untuk menjemput idolanya. Kalau kata untuk ini tak hapus, mengubah makna enggak? Para anak muda itu menuju bandara menjemput idolanya. Sudah cukup, ngapain untuk menjemput? Hanya untuk ngodot-ngodot aja. Apa istilahnya? Itu supaya beritanya kayak wakil panjang. Tapi padahal pemborosan kata mubazir lah. Itu merupakan keputusan atau fatwa dari MUI. Kalau kata darinya tak hilangkan, mengubah makna enggak? Namanya fatwa ya MUI, nggak mungkin fatwa dari KJDP. Kan seperti itu ya. Jadi kita hindari kata-kata yang terkadang itu kata-kata sambung yang pemborosan mubazir sebelumnya nggak perlu, tapi ternyata kan ditulis ya. Ya, saya bahasa hiperbola. Iya. Sampai bahasanya sampai majas-majas itu ngeri ya. Dari saya mas. Jangan campur aduk kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif itu seringkali pakai kutipan kan. Oke, mungkin ini ada contoh ya. Tapi coba saya memberikan gambaran dulu terkait kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu adalah kutipan.
Jadi kalau orang ngomong statementnya narasumber itu ada kutipan itu kalimat aktif kan. Nah, cara penulisannya juga ada kaidahnya kan. Kalau mau menulis kutipan kalimat aktif harus ketik 2 di awal. Ditulis kalimatnya apa? Setelah itu koma, diakhiri koma, ketik 2 baru katanya. Ujar Gubernur Kofifa atau seperti apa. Jadi kutipan ini itu ketik 2 dulu, kalimatnya masuk, koma, ketik 2, spasi, baru ujarnya, katanya, himbaunya, ungkapnya, pungkasnya dan lain sebagainya. Seringkali keliru. Setelah kalimat selesai, ketik 2 dulu baru koma. Ada yang juga unik, mencampur adukan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Jokowi menjelaskan koma, itu kan kalimat pasif. Jokowi menjelaskan itu kan kalimat pasif. Tiba-tiba Jokowi menjelaskan koma, ada petik 2, langsung dibuat kalimat aktif. Seringkali menemui seperti itu enggak? Iya. Nah, itu akan mengganggu pembaca sebenarnya. Kalau kalimat aktif itu adalah kalimat ucapan penegasan, statement langsung dari narasumber. Kalau kalimat pasif itu adalah penjelasan kita untuk pembaca supaya memahami apa yang dimaksudkan oleh narasumber. Tapi itu masuk pelanggaran tak Bang? Kadang-kadang kan ingin meringkas kalimat. Bukan pelanggaran. Kita berbicara jurnalistik, berbicara dunia perwartawanan, kita nggak ngomong pelanggaran, kita ngomong etika. Kalau kita melanggar etika kan juga nggak baik juga sebenarnya. Walaupun itu belum tentu salah, karena ukurannya itu beda-beda. Kalau orang Surabaya ketemu kodenya jancuk itu biasa. Tapi kalau orang luar Surabaya menganggap peliharaan, kok jancuk? Aku pisui, ada kan gitu. Tergantung kultur masing-masing sebenarnya. Kalian benar misi Pak? Ya. Mas, berarti kalau kutipan itu kan kadang ada kecenderungan tuh panjang ya, kalau panjang gitu. Kalau bicara gini kan sebetulnya nggak ada tanda baca itu kan nggak ada tanda baca. Oke, saya paham. Jadi tugas wartawan adalah memudahkan penyampaian pesan dari narasumber. Kalau narasumber itu ngomongnya ribet, panjang nggak ada titik, ya itu tugas kita untuk meringkas itu. Artinya yang penting tidak mengubah makna. Kalau ngomongnya seperti ini, ya ngomongnya seperti ini. Kalau kepanjangan ya sudah diselesaikan titik katanya. Terus baru dikasih paragraf baru misalkan. Melanjutkan statementnya yang tadi. Karena kadang orang wawancara 2-3 menit itu kan panjang ngomong titik. Ya itu tugas kita. Yang penting poinnya itu A, B, C, D yang harus disampaikan, yaitu sampaikan. Nanti yang masuk dalam kutipan adalah kalimat statement dari narasumber yang dianggap paling penting dan itu butuh penegasan bahwa ini kalimat yang disampaikan oleh narasumber ini langsung. Dan seringkali kita mengulangi. Itu yang celakanya gini. Misalkan di kalimat pasifnya, misalkan Polda Jawa Timur berhasil menangkap komplotan begal di wilayah Pasuruan. Komplotan itu diamankan pada saat beraksi di jalan bla 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 misalkan, di jalan Pandaan misalkan. Nanti ada di bawahnya paragraf berikutnya ada kutipan. Kami menangkap komplotan penjahat ini di wilayah Pasuruan waktu beroperasi di wilayah Pandaan. Itu kan sebenarnya sama aja dari kalimat pasifnya. Kenapa harus diulang lagi di paragraf berikutnya untuk penegasan? Itu mubazir. Kalau misalkan nggak perlu ya sudah cukup di paragraf awal itu sudah cukup. Ya sudah nggak usah pakai kutipan. Kalau misalkan ada perlu dikasih kutipan itu adalah penegasan dan penjelasan yang lebih rinci dari kalimat sebelumnya. Seringkali diulang lagi sudah dibuat kalimat pasif, ya kan? Dibuat penjelasan, ternyata di kutipan diulang lagi kalimat yang sama. Ada contoh sebenarnya, dan itu yang sering terjadi itu rilis-rilis dari media-media humas-humas itu seringkali kelirunya gitu. Kayak humasnya Polda Jatim itu seringkali kita baca berita ini, bukan berarti saya ya. Seringkali mengulangi apa yang sebenarnya nggak perlu diulangi, dikucek lagi. Berarti dipasifkan dulu ya, Kalau dipasifkan cukup ya sudah cukup. Tapi kalau perlu diaktifkan pakai kutipan, itu jangan mengulangi kalimat aktif pasif sebelumnya.
tapi harus membuat kalimat baru kutipan sesuai statement dari narasumber. Tapi itu memang poinnya yang penting dan perlu penegasan. Nah, misalkan Presiden Jokowi akan menaikkan harga BBM bla 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 dengan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax, misalkan gitu. Kenaikan harga bla 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 bla. Terus ada kutipan lagi. Saya menaikkan harga Pertalite sebesar Rp200 dan padahal sebelumnya sudah dijelaskan kenaikannya berapa. Itu nggak perlu sebenarnya. Mungkin kutipannya adalah penegasan. Kenapa harga harus dinaikkan? Nah, itu kan ada poin. Kadang kan cenderung gini, Bang. Kalau tidak ada kutipan, disangkanya itu bahasa opini. Hindari kata-kata yang berbau opini sebenarnya. Anda pasti bisa lah membedakan. Kalimat ini adalah kalimat yang memang benar opini sampai sendiri atau enggak. Itu nanti ada sendiri. Nanti tema berikutnya kita membahas itu. Jadi bagaimana kita menentukan kalimat ini termasuk kalimat opini atau enggak. Itu pasti ada pembedanya, tapi itu next Mas. Biar untuk kalau katanya Pak Dar tadi. Kang, terkait dengan kalimat pasif aktif itu ya. Ya. Ada nggak ketentuan maksimal kalimat aktif itu berapa kali muncul dalam pemerintahan? Tidak ada ketentuan kalimat aktif pasif itu berapa kali muncul, kalimat aktif itu kutipan harus berapa kali. Saya pernah baca artikel di Detik waktu masih awal-awal Detik tahun awal-awal tahun 2000-an itu sekitar 2005-2006 itu malah satu berita itu kutipan semua, tidak ada kalimat pasif. Itu Detik pernah mengawal itu dan saya langsung kaget di berita ini anyar itu. Gayanya itu baru. Jadi seluruh berita dari lead sampai penutup paragraf terakhir itu kutipan semua. Itu pernah terjadi dan itu sah, tapi tidak ada batasan. Tidak ada batasan harus berapa kali kalimat aktif pasif, tidak ada batasan. Selama itu dirasa masih butuh perlu ya cukup dipakai. Tapi kalau enggak ya sudah, daripada dibasir nggak usah, nggak masalah. Menghindari atau mengurangi penggunaan kata-kata asing atau istilah teknis ilmiah dalam berita kayak tadi yang contoh tadi ya qualified, misalnya why. Ya, kata-kata teknis seperti itu kalau misalkan nggak paham lebih baik tanya. Kalau wartawan lebih baik gobloi macam goblok. Kalau saya seperti itu sekarang, mungkin awal-awal saya jadi jurnalis tahun 2005-2006 itu keminter bayarin, wis sok tahu wis, bah ngomong-ngomong wis kayak apa. Tapi sekarang saya berpikirnya berbalik 180 derajat. Kalau saya nggak paham, saya lebih baik tampak bodoh di depan narasumber. Yang penting apa yang saya tulis itu benar, tepat, dan saya paham apa yang saya tuliskan. Daripada saya harus browsing di Google dulu nyari informasi, apa sih maksudnya ini, apa sih maksudnya ini. Seringkali kita seperti itu. Kalau kita nggak paham, lebih baik kita tanya ke narasumber. Misalkan orangnya ngomong bla bla bla, Pak mau izin sebentar. Tadi jenengan menyampaikan tentang ini maksudnya apa ya? Mending lebih baik tampak bodoh di depan narasumber. Kadang malah diolo-oloin Bang. Sampean wartawan nggak sih? Loh. Kok kita gobloke? Ngono Bang. Ya itu kualitas narasumber kita pada akhirnya kan. Enggak apa-apa kita digoblok-goblokan, enggak apa-apa. Dibalikkan jawabannya Mas. Kalau saya nulisnya keliru, yang rugi siapa? Sampean loh Pak. Sampai narasumbernya loh. Saya nanti nulisnya keliru, sampai yang rugi. Kalau sampai ngobrol saya ya nggak apa-apa. Ya mungkin tidak semua wartawan itu paham soal kriminal dan hukum. Kalau saya lahirnya wartawan itu, saya dulu jadi wartawan pertama lahir itu saya wartawan ekonomi. Belajar itu ngono-ngono mulai belajar inflasi sih nggak paham, akhirnya paham. Mulai sebagainya, ekspor-ekspor dan sebagainya. Ketika saya masuk di media yang pada akhirnya saya diposkan di kriminal, harus belajar lagi. Saya harus paham penyidikan, penyelidikan, tahap-tahapnya itu seperti apa, kapan gelar perkara, kapan penetapan tersangka. Itu saya kan akhirnya belajar lagi sampai hal yang sederhana, mulai tamtama, bintara sampai perwira. Pangkatnya ini kalau satu merah misalnya, itu berapa? Apa sih pangkatnya? Kalau misalnya dua itu pangkatnya apa sih? Prajurit 1, prajurit 2, prajurit 1, radar 1. Nah, terus ono mana sertu, ono mana gagal. Kayak urukan.
kita harus mengenal hal-hal baru secara teknis yang mungkin perlu kita pelajari juga. Kalau kita nggak tahu, lebih baik tanya, jangan sok tahu. Misalkan kita melihat, oh pangkatnya itu melatih loro, oh kompol, harus diawur aja. Karena kita nggak tanya, lebih baik tanya, pangkat jenengan apa ya ini? Ya saya belum tahu. Kalau melatih 2 itu apa? Oh AKBP. Oh iya, terima kasih sudah dijelaskan. Lebih baik tanya. Lebih baik kita bodoh di depan narasumber daripada kita bodoh di depan masyarakat setelah berita kita keluar. Ya dibully lah, kayak cing nulis baik kita tahu kalau sampai ketemu orangnya pasti sampai ketawa. Ketawa itu. Jadi kita jangan jadi seperti mereka, ayo kita perbaiki diri. Oke, contoh teknologi dana. Ada yang dengan teknologi yang sofistikasi harus itu nggak paham. Nah, cari kata-kata yang sederhana lah. Presumption of innocence. Jadi kalau narasumber ngomongnya ribet sulit, tanya aja. Proses peradilan tersangka teroris itu mengabaikan asas presumption of innocence. Tanya aja, presumption of innocence itu apa sih sederhananya? Oh ternyata seperti ini. Ya udah tulis sepemahaman kita yang orang itu lebih mudah paham. Gak usah ditulis yang bahasa Inggris yang seolah kita tampak hebat, kayak paham, pintar, tapi pembaca yang ngerti. Tambah, oh kok ini? Padokan mau kemana? Gitu. Jadi pilih yang kalimat-kalimat simpel sederhana yang orang gampang paham aja. Terus patuh kaidah dan tata bahasa, terus kalimat dan paragraf. Terus komunikatif sesuai segmen pasar. Seperti yang saya sampaikan, kalau segmentasinya adalah kalangan menengah ke bawah, ya bahasa-bahasa model kayak pojok kampung yang rata-rata anu tak masalah. Tapi kalau segmentasinya adalah kelas pebisnis eksekutif, berarti ketika nulis berita ekonominya harus gaya bahasanya semacam selevel Kompas dan lain sebagainya. Tergantung segmentasi pasar media kita itu kemana sih arahnya. Oke, ini ada latihan tapi terbiasa. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Ini mungkin baru materi pertama, ngomong dasar bahasa dan logika, kita coba memahami jurnalistik dari segi bahasa jurnalistik. Ini baru dasarnya saja awal. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita bahas lebih banyak hal lagi lah, hal baru. Mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk sementara ini. Anu Bang, dalam apa itu pemakaian tanda baca itu kadang-kadang banyak yang kurang paham Bang. Ya. Koma atau titik atau apa itu kadang-kadang banyak yang kurang paham. Ya. Bisa dijelaskan contohnya seperti apa, kata ini harus koma, kata ini harus titik. Ya, kalau misalkan koma titik itu sebenarnya tergantung pemahaman kita ya. Tergantung penulis ya. Kuncinya adalah jangan sampai membuat pembaca itu kelelahan membaca, itu aja. Kalau perlu dibikin titik, ya sudah titik, nggak usah dikomain. Bikin kalimat baru. Semakin banyak koma, ya akan semakin anfal itu nanti pembaca kita. Koma beneran. Pembaca kita itu terlalu panjang, nggak ada titiknya, koma terus, kehabisan nafas, gagal nafas nanti malah. Kasihan juga. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan itu tergantung kondisi kalimatnya. Kalau misalkan perlu dikasih titik, ya sudah bikin titik, nggak usah koma-koma. Jadi kalau dalam penulisannya itu bisa menjadi, katakan seharusnya kalau disambung dengan menggunakan koma bisa menjadi 7 atau 8 paragraf, lalu itu dipecahkan bisa menjadi 10 sampai 12 itu nggak masalah. Nggak masalah selama bahasa itu akan semakin mudah dicerna, simple dan lugas, pendek-pendek saja. Kalau Jawa sekarang kayaknya bahasanya Pak Dalam kan sukanya pendek-pendek ceritanya. Nggak mau yang kalimat panjang, jadi ada itu kalimat, koma, jadi anak kalimat. Mungkin dalam SPOK kan subjek, predikat, objek, keterangan itu sederhana. Jadi kalau judul itu maksimal ya, kalau versi saya itu mungkin Mas Iman juga mengamini. Judul itu maksimal itu 7 kata maksimal. Menurut saya standarnya 7 kata itu sudah cukup. Ada yang judul itu sampai 12-15 kata. Baris pertama selesai, 2 lu. Cek judul sampai baris 3. Itu orang cak gerpong di PKB. Nah, jadi judul itu paling enggak ya jangan lebih dari 3 kata. Jokowi tunjuk Prabowo jadi Menhan. 5 kata tapi sudah menjelaskan
isinya nanti seperti apa sih? Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan sampai 8 kali huruf besar, tunjuk huruf kecil T-nya. Terus Prabowo huruf besar P-nya karena itu nama orang. Jadi huruf kecil J-nya, Menhan karena itu jabatan, M-nya besar. Ada yang seperti itu. Ada yang seluruh katanya itu jadi besar. Kata awal, huruf awal di kata itu huruf besar, kapital. Itu kebijakan redaksi dan tidak ada standarisasinya. Mungkin itu ada yang perlu ditanyakan lagi karena sudah masuk maghrib ini. Monggo Mas Isman mungkin. Kalau sudah bisa cukup, karena kita kan Next kita lanjutkan lagi.